Ternyata di dalam akun saya itu yang pernah saya beli Bitcoinnya itu sudah menjadi 7 kali lipat. Hai teman sekalian, jumpa lagi di AGCP Channel. Kali ini saya akan memberikan sesuatu hal yang lumayan baru. Maksud saya belum pernah sama sekali saya membahas ini di channel saya. Jadi saya akan menceritakan sebuah peristiwa bahwa ini ada hubungannya dengan Bitcoin. Kalau kalian misalnya pernah mendengar tentang Bitcoin itu adalah seperti mungkin bisa disebut sebagai mata uang ya, cuman nilai pertukarannya itu fantastis. Jadi kalau misalnya satu Bitcoin itu kalau dirupiahkan bisa, kalau sekarang kalau nggak salah saya tadi cek itu sekitar 600 juta lebih. Jadi satu Bitcoin itu nilai tukarnya untuk rupiah itu 600 juta lebih, mungkin 690-an kalau nggak salah. Jadi ceritanya begini, tadi saya sedang asik browsing menonton YouTube, tiba-tiba muncul di beranda tentang Bitcoin. Jadi saya coba tertarik untuk membuka video tersebut, dan dia ternyata menyebutkan kata Indodax. Dan saya teringat pada beberapa tahun yang lalu saya pernah mendaftar akun Indodax dan ada deposit ke akun tersebut. Saya mencoba untuk mencari email saya kembali untuk melihat akun saya yang di Indodax yang saya pernah daftarkan. Kemudian saya mencoba untuk sign in kembali, dan ternyata di dalam akun saya itu yang pernah saya beli Bitcoinnya itu sudah menjadi 7 kali lipat nilainya. Jadi saya agak terkejut juga karena nilainya sudah 7 kali lipat. Coba kalau misalnya saya dulu itu masukannya banyak gitu, misalkan 10 juta atau 100 juta gitu kan, pasti sudah banyak sekali untuk sekarang. Jadi saya seperti menemukan harta karun hanya dengan saya deposit waktu itu beli, kemudian saya tinggalkan dan saya lupakan, ternyata sudah ada nilainya sekarang, dan nilainya itu banyak. Mungkin karena sudah beberapa lama, dan kemudian mungkin kondisi dunia atau kondisi global itu sedang ada pandemi itu segala macam, jadi nilai Bitcoin-nya ini menjadi naiknya itu sangat tinggi. Jadi nanti saya akan menceritakan bagaimana saya menggali harta karun saya di situ. Kemudian nanti saya juga akan menceritakan tentang Bitcoin ini di Indodax. Mungkin saya tidak se-expert yang lain atau pembahas yang lain yang sudah ahli dalam bidang Bitcoin atau mungkin trading, karena ini hampir sama dengan trading ya. Nanti saya akan mencoba untuk mengungkapkan bagaimana sih secara sederhananya, detailnya seperti apa. Bitcoin itu ditemukan oleh namanya itu Satoshi Nakamoto kalau nggak salah. Jadi kalau kita dengar namanya pasti kalian tahu Nakamoto itu orang mana ya. Nggak mungkin juga orang Madiun atau orang Batam gitu kan, atau orang Banyumas gitu kan, atau Banjarnegara gitu kan. Jadi makanya nanti kalau misalnya kalian sudah mengenal Bitcoin ini, satuan terkecilnya itu akan disebut sebagai Satoshi. Misalkan kita mendapatkan 0,000 Satoshi. Nah, Satoshi itu adalah penghargaan yang diberikan kepada penemunya. Jadi satuannya itu adalah Satoshi. Baik teman sekalian, silahkan menyimak video saya, kalau ada manfaatnya silahkan.
Tampilan awalnya seperti ini, jual beli Bitcoin dan cek harga Bitcoin di Indodax. Ini sudah ada member 2 jutaan yang bergabung. Kalau kalian belum punya akun, daftar dulu. Kalau saya sudah punya, jadi sign in atau masuk. Nah, karena saya udah sign in, saya coba akan sign out terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan bahwa saya menggunakan Google Authenticator. Jadi demi keamanan, saya menggunakan Google Authenticator. Klik verifikasi di sini. Kemudian kita geser ya, kita paskan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu dari Indodax itu minta PIN dari Google Authenticator. Ini ada aplikasinya di HP, jadi kita menginputkan angka yang ada di HP ini untuk dimasukkan ke sini. Sekarang coba kita lihat, saya menggunakan kamera ya untuk melihat ke dalam. Nah, coba kita lihat di handphone saya. Ini namanya Google Authenticator. Jadi yang dua di atas adalah untuk email, kemudian yang di bawah satu lagi untuk akun Indodax saya. Ini untuk keamanan yang lebih ya dari Indodax atau mungkin akun yang kita punya. Ini berganti setiap 1 menit, jadi nggak nyampe 1 menit, jadi beberapa detik ya. Jadi kita harus menginputkan angka yang tertera sebelum berganti, atau kita nunggu saja angka selanjutnya muncul. Nah, ini angka yang baru 633577. Mari kita inputkan di website ya, 633577. 633577 kita masukkan. Oke, dan kita masuk ke dalam akun Indodax yang sudah kita punyai. Nah, yang saya ceritakan bahwa nilai aset saya atau yang sudah pernah saya masukkan ke dalam Indodax itu adalah di sini nilai estimasi asetnya saat ini punya saya adalah 406.554. Nah, ini bisa kita lihat. Kenapa saya bilang bahwa aset saya naik 7 kali lipat? Kita lihat di wallet. Oke, di sini ada asetnya ada dalam bentuk rupiah, ada 47.000. Dalam bentuk Bitcoin atau BTC itu ada 0,0005 sekian Satoshi atau BTC. Kalau diestimasi ke nilai rupiah adalah 359.554. Atau totalnya, kalau kita total itu menjadi sama ya dengan di atas, 406.554. Jadi yang angka ini estimasinya adalah dari saldo rupiah yang saya punya ditambah dengan Bitcoin yang ada di dalam. Jadi kita bisa melihat riwayatnya. Saya dapatkan nilai 359 ini dari mana? Kita lihat di riwayat. Nah, karena sudah lama sekali, jadi saya mau ngecek kurang lebih tahun 2019 tidak ada transaksi, kemudian
kemudian saya coba, karena sudah lama sekali jadi tidak muncul lagi ya, saya coba klik di Mukas. Nah, bisa terlihat saya melakukan deposit waktu itu 6 Juli 2018 itu sebesar 100.000. Tapi karena ada biaya administrasinya, jadi nilainya hanya dimasukkan ke dalam akun kita sebesar 97.000. Kemudian pada saat itu juga saya order buy Bitcoin sebesar 50.000. Cuman itu butuh proses ya. Jadi waktu itu pada tanggal 6 itu masih frozen rupiah. Jadi masih dibekukan, saldo saya masih sama 97, tapi yang 47 itu adalah saldo rupiah, yang 50 dibekukan untuk pembelian Bitcoin. Pada saat itu saya sudah membeli, kemudian saya tinggalkan. Saya tidak cek-cek lagi. Kemudian ternyata tanggal 10 Juli sudah dinominalkan, sudah ditukar menjadi Bitcoin. Mungkin pada saat itu nilainya nggak segini ya. Ini adalah nilai sekarang. Jadi 50.000 frozen rupiah waktu itu sekarang senilai dengan 0,00057.52798 satoshi. Jadi ini adalah nilai sekarang yang saya miliki. Nah, konversinya berapa? Sebesar ini ke dalam Bitcoin, kita tinggal mengalihkan saja dengan 681.430.681.430.000 karena satu Bitcoin itu nilainya adalah sekian. Ya, kalau kita mau coba untuk membuktikan, coba kita buka kalkulator. Nanti kita akan mengalihkan 0,0005278 kali 681.431.000. Ya, nilainya sekitar ini ya, sama dengan tadi, sekitar 359.781. Jadi yang saya bilang 7 kali lipat itu adalah berarti 50.000 ke 350.000, sekitar segitu. Oke, baik ya. Itu adalah aset yang saya miliki di Indodax. Kemudian apakah itu bisa di withdraw? Bisa. Tapi karena saat ini saya belum menjual Bitcoin itu, jadi masih dalam bentuk kripto. Kripto itu adalah mata uang virtual ya. Jadi mungkin akan kalian bisa pelajari tentang kripto itu di banyak ya, di Google juga banyak yang mengulas masalah tentang kripto. Jadi simpelnya gini, kita bisa membeli Bitcoin sekarang, misalnya gitu, kemudian nanti pada saat harga mahal kemudian dijual, sesimpel itu. Jadi pada saat saya beli itu harganya lebih murah, sekarang harganya lebih mahal. Sekarang coba kita lihat grafiknya. Nah ini kita lihat grafiknya ya, ada beberapa macam, tidak cuma ada Bitcoin, tapi ada juga yang lain banyak. Ada Tokenomics, ada Aave, Abis, dan lain-lain. Banyak ya, ini bisa dibeli. Kita klik yang ini, dan kita akan melihat di sini ada chart. Kalian pasti tahu chart ini adalah chartnya dalam bentuk candlestick. Biasanya kita lihat di saham atau trading ya, seperti ini. Kita di sini bisa melihat juga di sini harga terakhirnya sekarang berapa, kenaikan selama 24 jam itu 0,42% dari terendahnya 670 juta. Jadi di sini juga terlihat punya saya ada segini, Bitcoinnya ada rupiahnya segini. Untuk bisa mengetahui
kenaikan harganya coba kita lihat di advanced charts. Kita klik saja advanced chart. Nah, lihat di sini ada candlestick. Kalau kalian pernah belajar tentang saham, kalian bisa tahu bahwa ini trading ya. Ini yang warna hijau itu naik, kemudian yang warna merah itu turun. Kemudian kalau kalian misalnya tahu istilah buy atau sell atau yang lain itu sudah teknis sekali di trading, dan kalau di Bitcoin itu sepertinya tidak begitu memerlukan hal-hal seperti ini. Jadi kita akan mencoba melihat kenapa sih kok bisa yang dari 50.000 jadi 350.000. Kita coba lihat di grafiknya apakah seperti apa nanti. Kita coba lihat ya, ini adalah real time. Sekarang kondisinya ada di atas ya, ini paling atas. Ini dalam waktu setahun, ini tahun 2020 sampai ke tahun 2021 ya, bisa kalian lihat mungkin karena pandemi ya, ini naik drastis. Coba kita lihat dari tahun 2018, ini tahun 2018. Mungkin saya waktu itu belinya sekitar, tadi kan Juli ya, berarti di sini saya beli bulan Juli, posisi ada di sini, sempat naik pada tahun 2018 akhir, kemudian sempat turun juga pada tahun 2019, kemudian naik fluktuatif, kemudian di tahun 2021 ini nilai yang sekarang. Jadi ini adalah kondisi puncak yang sekarang, dan ini adalah waktu yang tidak tepat untuk membeli, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk menjual. Jadi tapi itu tergantung ini ya, keputusan kalian ya, mau menjual atau membeli di sini itu keputusan kalian. Dan punya saya ini sebenarnya kalau misalnya mau dijual sekarang, saya akan mendapatkan nilai pada posisi ini ya, pada posisi ini. Kalau saya masih berharap dia bisa naik lagi, ya saya nggak jual, di keep aja gitu ya. Tapi kalau misalnya saya mau beli, saya punya saldo segini, saya juga masih bisa beli. Tapi ini nilainya sedang tinggi, jadi ini bukan waktu yang bagus untuk membeli, karena kita akan dapat yang nilainya kecil. Mendingan kalau misalnya memang itu kita lihat dulu pergerakannya bagaimana, kemudian kita tunggu beberapa saat dan beberapa lama ya. Tapi saya memang nggak konsen untuk di ini ya, main Bitcoin, jadi ini sebagai gambaran umum saja. Baik teman sekalian, seperti itu ya. Ini sederhana sekali, tidak ribet, dan ya memang mainnya seperti ini aja sih. Baik ya, itu saya kira sudah cukup mengedukasi atau memberikan pengetahuan kepada kalian tentang Bitcoin. Saran saya jangan terlalu ambisius ya. Kalau misalnya memang kalian punya banyak uang dan itu uang yang tidak kepake, silakan diinvestasikan ke dalam Bitcoin. Tapi kalau uangnya masih pas-pasan, uang untuk kebutuhan sehari-hari, ya tidak usah. Karena ini adalah sama dengan ya kalau kita bilang ini gambling ya, maybe ini gambling ya, cuman nggak kayak judi juga sih. Jadi ya seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya, dalam waktu beberapa menit ternyata estimasi nilai BTC saya itu nambah. Tadinya 359, sekarang jadi 360. Itu adalah karena pengaruh dari kenaikan ininya lagi ya. Jadi si Bitcoin ini mengalami fluktuasi. Di tadinya kan 0,42 ya kalau nggak salah, sekarang menjadi 0,58. Jadi ini yang mempengaruhi nilai dari Bitcoin kita yang ada di sini. Jadi tadinya sini 406, sekarang 407. Jadi kalau kita yakin bahwa ini akan tetap naik terus, jadi tidak usah dijual, biar saja ada di sini.